kan bisa rumah, kendaraan, makanan, minuman, pakaian dan segala macam. Maka itu lebih baik. Nah, itu lebih baik. Sama juga orang meminta jodoh. Dia kalau mengatakan, ya Allah nikahkan saya sama si fulan. Itu boleh saja. Misal. Tapi kalau dia mengatakan, ya Allah berikanlah aku jodoh dari sisimu yang terbaik menurutmu. Maka itu lebih baik. Ya. Karena kalau kita khususkan, berarti kita hanya akan dapat itu saja. Sebagai contoh misalnya kalau orang bilang jodoh sebutin, kalau misal kriteria orang itu belum masuk, maka Allah belum kasih. Misalnya belum kasih, misalnya orang minta sempurna, saya mau seseorang jodoh yang begini, 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 misalnya kriterianya banyak dia sebutin sama Allah. Sementara kriteria itu tidak ada di negerinya misalnya. Contoh, maka dia belum mendapatkan itu sampai nanti akan ada orang yang seperti itu datang. Sebagai contohnya. Tapi kalau dia minta secara umum, maka akan lebih tepat. Nah itu dimaksud dengan adab ke-15. Diambil daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 83 yang bunyinya wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayyub, maksudnya pelajarilah ketika ia menyeru Rabbnya berdoa, ya Allah sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Di sini kita lihat Nabi Ayyub alaihissalam ditimpa penyakit sejenis kusta gitu kan, yang menular, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga umatnya menjauhinya, itu kurang lebih selama 20 tahun gitu kan. Dan Nabi Ayyub alaihissalam bersabar. Setelah 20 tahun dia bersabar, maka dia pun hanya mengucapkan ini, ya Allah sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Dia tidak sebutkan penyakit khususnya, tapi penyakit. Karena kita tidak tahu penyakit ini punya rentetan komplikasi penyakit apa lagi gitu ya. Maka dia mengatakan tiba penyakit. Dan dia tidak mengatakan karena saya sudah bersabar selama 20 tahun ya Allah maka sembuhkanlah saya. Nah, tapi dia mengatakan dan engkau adalah zat yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maksudnya aku akan serahkan kesembuhanku ini padamu. Kalau engkau sembuhkan sekarang aku terima. Kalau engkau belum sembuhkan pun aku terima. Gitu kan. Maka ini adalah adab yang sangat baik, menunjukkan kebutuhan dan kerendahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga dalam makna ini adalah doa Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 89, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkau adalah waris yang paling baik. Maksudnya Nabi Zakaria alaihissalam ini pernah kita singgung kisahnya di awal surah Maryam. Ya, di ayat 1 sampai ayat 15 ya. Beliau menikah di umur 30 tahun, istrinya 20 tahun dan istrinya mandul. Ya, tidak bisa punya anak. Beliau berdoa agar Allah berikan anak dari istri yang mandul ini. Dan itu terus beliau berdoa selama 70 tahun. Sampai umurnya 100 tahun, sudah sangat tua, rambutnya sudah putih semuanya, badannya sudah lemah. Istrinya pun sudah 90 tahun, Allah kabulkan istrinya yang 90 tahun ini, Allah berikan kesehatan, hamil melahirkan Nabi Yahya. Nah ini pada saat beliau berdoa, tidak mau putus asa, 70 tahun berdoa. Dari umur 30 tahun sampai 100 tahun, baru Allah kabulkan. Dan Allah memang sebutkan, ya, kalau Nabi Zakaria ini menjadi pelajaran bagi siapapun di antara umat manusia. Jangan putus asa untuk berdoa, dan terus tunjukkan kebutuhan kita selama Allah belum kasih dan selama belum ada penghalangnya. Karena memiliki anak dari yang orang mandul itu bukan satu halangan, ya, bukan satu halangan. Karena secara alami Allah harusnya memberikan keturunan gitu ya. Nah seperti itulah. Dan yang dimaksud engkau adalah waris yang paling baik, maksudnya orang atau zat tentunya yang akan memberikan yang terbaik. Juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam ya, pada saat meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah, beliau menyampaikan hajatnya dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dhar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Rob kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu atau Baitullah, Ka'bah yang dihormati. Ya Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka
dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi doa ini sudah tidak asing tentunya di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di mana beliau memohon kepada Allah pada saat diperintahkan oleh Allah hanya menurunkan saja, mendrop saja istrinya Hajar dan Ismail di Mekah dan akhirnya terbentuklah komunitas masyarakat Mekah. Ini di kajian Sirah Nabawi sudah panjang lebar kami sampaikan kisahnya berhubungan dengan masalah ini. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka berdua dan pulang menuju ke Palestina. Di tengah jalan beliau berdoa ini. Beliau mengatakan kurang lebih maknanya, ya Allah, sungguhnya aku tinggalkan keluarga aku, maksudnya istri dan anakku di sebuah lembah. Letter Al-Qur'annya biwadin ghairi dzi dzara, di sebuah lembah yang tidak ada satu pohon kering pun. Jadi bukan hanya pohon basah, tapi pohon kering pun tidak ada. Maka di situ Nabi Ibrahim AS sampaikan hajatnya, sebagaimana aku kena patuh kepadamu ya Allah, maka makmurkanlah hidup mereka, datangkanlah buah-buahan, datangkanlah orang-orang yang bisa hidup bersama mereka. Kemudian yang ke-16, memulai doa untuk diri sendiri apabila doa tersebut untuk orang lain. Nah ini juga termasuk yang perlu kita fahami. Artinya mendoakan diri sendiri bagian daripada adab yang harus difahami. Selalu kita doakan diri kita dulu, baru kemudian kita doakan orang lain. Gitu ya. Mendoakan diri sendiri, ini ada hubungannya dengan poin-poin yang sebelumnya, sempat kita singgung ya. Di poin tidak boleh mengucapkan doa-doa buruk buat diri kita, keluarga kita dan juga harta kita. Walaupun hanya bercanda. Nah, walaupun hanya bercanda. Ucapan kepada anak-anak, kamu kok nakal ya, atau menyesal menikah misalnya diucapkan pada pasangan atau dan semua ini itu kembali seperti poin nomor 3, ya, adab nomor 3. Nah di sini kita memulai untuk diri sendiri dan kita mendoakan kebaikan-kebaikan. Semua harus kita dahulukan diri kita ya, seperti misalnya berdoa, seperti misalnya juga nafkah, uang yang kita keluarkan untuk kebutuhan. Karena pernah ada kasus seorang sahabat membawa uang dan dia mengatakan, ya Rasulullah saya punya dirham, saya punya harta nih. Siapa yang saya dahulukan dalam memberikan nafkah? Kata Nabi SAW, dirimu dulu. Boleh kita untuk makan, untuk pakaian, kebutuhan. Bukan keinginan ya. Ini pernah kita jelaskan masalah perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan tidak akan pernah ada akhirnya. Tapi kebutuhan, Bapak Ibu butuh sesuatu, butuh makanan, butuh minuman, butuh pakaian dalam Islam boleh halalan thayyibah, yang dibolehkan dan yang berkualitas. Silakan pakai mobil yang terbaik, pakaian yang terbaik, ya pilih makanan yang terbaik, segala macam yang terbaik boleh. Tapi kebutuhan, selama kebutuhan tidak akan ada hisabnya hari kiamat. Tetapi kalau keinginan, kita tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan, tidak pernah berhenti, pakaian terus menerus ya dibeli padahal sebenarnya baru mungkin kemarin beli, sekarang ada promo baru keluar beli lagi, bagaimana itu belum dipakai dan segala macam, ini akan ada hisab pada hari kiamat. Allah akan tanya untuk apa kebutuhannya. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara, di antaranya hartanya, dari mana dia dapatkan, di mana dia keluarkan. Khusus harta begitu ya.